Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, salam sehat saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya serta ibu dosen yang saya hormati. Di video ini, saya akan membahas tentang teori endosimbiosis. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Nazli Ramadhan Tambunan dengan NIM 423122015 dari kelas PSB 23. Selamat menyaksikan. Teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Menurut teori dari Lynn Margulis, teori endosimbiosis menjelaskan bagaimana organel sel seperti mitokondria dan kloroplas berasal dari proses interaksi antara organisme bersel tunggal yang berbeda di masa lalu. Teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang evolusi sel eukariotik modern dan peran penting organel-organel ini dalam proses metabolisme sel. Nah, dalam presentasi ini saya akan mengeksplor struktur, fungsi, dan bukti-bukti ilmiah yang mendukung tentang teori endosimbiosis mitokondria dan kloroplas. Nah, kloroplas bertanggung jawab untuk mengubah sinar matahari menjadi makanan bagi tanaman melalui proses yang dikenal sebagai fotosintesis. Selanjutnya, mitokondria bertanggung jawab untuk mengubah makanan ini menjadi energi dalam bentuk ATP. Struktur sel eukariotik, membran plasma. Membran plasma adalah batas terluar sel eukariotik yang berfungsi untuk melindungi isi sel dari lingkungan eksternal. Membran ini terdiri dari fosfolipid bilayer yang dapat melewatkan molekul-molekul tertentu untuk memenuhi kebutuhan sel. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi seluruh ruang sel di antara membran plasma dan membran inti. Di dalamnya terdapat organel-organel sel seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Nah, apabila teman-teman ingin melihat struktur dari eukariotik sel ada di samping slide PPT. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas sel. Di dalamnya terdapat DNA dan mesin transkripsi dan translasi untuk ekspresi genetik. Di sini ada mitokondria sebagai pusat energi sel. Yang pertama, struktur dari mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar yang halus dan membran dalam yang berlipat-lipat atau kristal. Dalam ruangan yang dibatasi oleh membran dalam terdapat matriks mitokondria yang mengandung enzim-enzim untuk proses oksidasi. Fungsi mitokondria. Fungsi utama mitokondria ini adalah untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel melalui proses respirasi seluler. Nah, proses ini melibatkan oksidasi senyawa organik, transport elektron, dan fosforilasi oksidatif. Genom mitokondria. Mitokondria memiliki DNA sirkuler sendiri yang berbeda dengan DNA inti. Hal ini menjadikan bukti penting bahwa mitokondria berasal dari organisme prokariotik yang hidup bersimbiosis dengan sel inang di masa lalu. Nah, di dalam mitokondria ini terdapat genom mitokondria atau DNA mitokondria yang disebut dengan mtDNA. Teman-teman bisa melihat dari struktur mitokondria yang ada di samping slide PPT. Nah, bukti dari evolusi mitokondria ini yaitu kesamaan struktural dan genetik antara mitokondria dan bakteri, serta kemampuan mitokondria untuk bereproduksi secara independen, menjadi bukti kuat bahwa mitokondria berasal dari simbiosis antara sel inang eukariotik dan bakteri aerob di masa lalu. Nah, selanjutnya ada kloroplas sebagai pabrik fotosintesis. Dari struktural kloroplas memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalam ruangan yang dibatasi oleh membran dalam terdapat tilakoid yang mengandung klorofil dan enzim-enzim fotosintesis. Nah, fungsi dari kloroplas ini yaitu untuk melakukan fotosintesis dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADH. Proses ini terjadi di membran tilakoid dan stoma kloroplas. Nah, dari bukti evolusi kloroplas ini, kesamaan struktural dan genetik antara kloroplas dan cyanobacteria, serta kemampuan kloroplas untuk bereproduksi secara independen, menjadi bukti kuat bahwa kloroplas berasal dari simbiosis antara sel inang eukariotik dan cyanobacteria di masa lalu. Manfaat dari kloroplas ini
yaitu memainkan peran kunci dalam rantai makanan di ekosistem, menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Selain itu, kloroplas juga menghasilkan oksigen sebagai produk samping fotosintesis yang sangat penting bagi kehidupan. Adapun manfaat dari teori endosimbiosis yang pertama, secara pemahaman evolusi. Teori endosimbiosis ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana sel eukariotik modern berkembang melalui interaksi simbiosis antara organisme-organisme primitif di masa lalu. Yang kedua, secara aplikasi bioteknologi. Pemahaman tentang asal-usul dan struktur mitokondria dan kloroplas dapat dimanfaatkan dalam pengembangan bioteknologi, seperti rekayasa genetika dan produksi bahan-bahan berharga. Yang ketiga, secara implikasi kesehatan. Gangguan pada fungsi mitokondria dapat menyebabkan berbagai penyakit, sehingga pemahaman tentang teori endosimbiosis dapat membantu pengembangan terapi untuk penyakit-penyakit tersebut. Di sini, saya juga memaparkan tentang bukti pendukung teori endosimbiosis. Yang pertama, persamaan struktural. Mitokondria dan kloroplas memiliki struktur yang mirip dengan bakteri dan cyanobacteria, seperti adanya dua membran, matriks dan stoma, dan DNA sirkular. Hal ini menunjukkan bahwa organel-organel tersebut memiliki asal-usul prokariotik. Nah, yang kedua ada persamaan genetik. Mitokondria dan kloroplas memiliki genom yang berbeda dengan genom inti sel eukariotik. Genom ini mengandung informasi genetik untuk beberapa proses metabolisme, sehingga organel-organel ini dapat bereproduksi secara mandiri. Yang ketiga, kemampuan replikasi. Mitokondria dan kloroplas memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan memperbanyak diri di dalam sel eukariotik, layaknya organisme prokariotik yang hidup bersimbiosis. Nah, dari materi yang saya jelaskan dapat saya rangkum. Yang pertama itu teori endosimbiosis. Teori endosimbiosis yang menjelaskan bahwa mitokondria dan kloroplas berasal dari simbiosis antara sel inang eukariotik dengan organisme prokariotik di masa lalu. Yang kedua ada bukti pendukungnya seperti persamaan struktur dan genetik serta kemampuan replikasi mandiri organel-organel tersebut. Yang ketiga ada manfaat teorinya. Teori endosimbiosis ini memberikan pemahaman tentang evolusi sel eukariotik dan memiliki implikasi dalam bidang bioteknologi serta kesehatan. Nah, yang keempat ada sumbernya. Terdapat beberapa sumber yang telah saya cantumkan di PPT tadi yang terpercaya seperti jurnal dan buku yang dapat dirujuk untuk mempelajari teori lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada saya cantumkan tentang referensi dari pengambilan materi tersebut. Di akhir video ini, teman-teman bisa melihat video ilustrasi dari endosimbiosis. Mitochondria and chloroplasts in eukaryotic cells bear a striking physical resemblance to prokaryotes. Like prokaryotes, both organelles have their own DNA arranged in a small closed loop. Genes on the DNA of both chloroplasts and mitochondria resemble those of certain prokaryotes. The organelles also have their own ribosomes, which resemble those of prokaryotes. Additionally, the organelles reproduce independent of the eukaryotic cell by simply dividing in two, a process called fission, in a manner similar to prokaryotes. These striking similarities imply that mitochondria and chloroplasts were once free-living prokaryotes that were engulfed by other cells, eventually forming a mutually beneficial symbiotic relationship. This idea, called the endosymbiont theory, was proposed in 1967 by biologist Lynn Margulis. In the endosymbiont theory, large cells preyed on smaller ones by letting their outer cell membranes fold inward to form internal membranes and vacuole-like structures in which their prokaryotic prey could be engulfed. The engulfed prokaryote could perform aerobic respiration, the most efficient means of extracting energy from organic compounds. With the prokaryote inside it, the eukaryote would gain an advantage over neighboring cells. The eukaryote could give the prokaryote organic compounds, which the prokaryote could then use to produce energy in the form of ATP. This beneficial association lived on as the prokaryote and eukaryote produced offspring. As the theory goes, the prokaryote and eukaryote lost the ability to live independently and continue to evolve together. Mitochondria are the site of aerobic respiration in modern-day eukaryotes. Other membrane-enclosed organelles, such as the endoplasmic reticulum, probably arose through an infolding of the plasma membrane.
Chloroplasts probably arose in the same way as mitochondria, through endosymbiosis. According to the theory, sometime after eukaryotes acquired mitochondria, a eukaryote again ingested but did not digest a prokaryote. In this case, it was a photosynthetic prokaryote able to perform photosynthesis and produce light-generated sugar for the eukaryotic cell. The eukaryote and photosynthetic prokaryote evolved together and eventually could not live independently. This type of cell evolved into modern-day plants. Plants have both mitochondria and chloroplasts. Jadi, pertama-tama mari kita mulai langkah-langkah yang dimulai dengan sel awal yang telah mengembangkan retikulum endoplasma yang belum sempurna dan selubung inti yang belum sempurna dengan melipat ke dalam membran plasma, sehingga di sini sistem membran ditampilkan dengan berwarna biru dan DNA ditampilkan dengan warna oranye. Lalu salah satu sel awal menelan bakteri aerobik, berarti ia mampu melakukan respirasi aerobik yang melibatkan penggunaan oksigen untuk membuat ATP yang merupakan mata uang utama energi sel. Nah, jadi di sini kita memiliki sel awal yang menelan bakteri aerobik, kemungkinan besar melakukannya melalui semacam peristiwa fagositosis. Nah, apa itu fagositosis? Fagositosis adalah jenis endositosis, yaitu bagaimana sel akan membawa benda dari luar lingkungan. Setelah bakteri aerobik ini ditelan, banyak generasi berlalu dan seiring berjalannya bakteri ini, keturunannya kehilangan kemampuan untuk hidup mandiri dan mereka menjadi simbiosis internal penuh dari bakteri yang besar. Sel inang mengarah pada organel yang kita kenal sebagai mitokondria. Yang ini. Lalu, jadi dari sini perlu kita ingat bahwa ada banyak generasi, bahkan mungkin jutaan tahun yang berlalu. Sel bakteri serta mitokondria dan kloroplas mendekati 10 mikrometer, sehingga ukurannya juga sama. Dan terakhir, lokasi rantai transport elektron digunakan dalam aerobik respirasi dan ditemukannya di membran internal mitokondria dan kloroplas untuk teori endosimbiotik. Jadi begitulah untuk teori endosimbiosis dari paparan materi saya. Saya harap kita belajar banyak dan terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan, karena kita juga sama-sama belajar dan sama-sama mempelajari dari materi ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.